penciptaan suasana belajar yang positif, interaktif, dan mengembirakan murid. Prinsipnya suasana belajar yang positif, pembelajaran mengembirakan suasana belajar positif, mendukung dan menyenangkan bagi murid. Selanjutnya aktivitas interaktif yang menarik, menggunakan aktivitas yang menarik dan bervariasi untuk meningkatkan keterlibatan murid. Selanjutnya aktivitas lainnya meningkatkan motivasi. Pembelajaran ini betul-betul meningkatkan motivasi murid untuk belajar dengan membuat proses belajar menjadi menyenangkan. Contoh aktivitas pembelajaran yang menyempurnakan terus menggunakan contoh. Jadi kalau dalam pembelajaran ada mereka dekat kayak belajar, sadar belajar, bukan atas kebutuhan lain. Kemudian keterlibatan aktif. Murid dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Jadi kalau aktif di sini mungkin ini dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian refleksi dan introspeksi. Pembelajaran berjalan sering kegiatan refleksi dan introspeksi untuk membantu murid memahami diri dan tindakan mereka lebih baik. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah kontekstual dan relevan. Artinya bahwa pembelajaran disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan murid untuk meningkatkan relevansi dan kesadaran tentang lingkungan sekitar di dalam proses pembelajaran. Murid diminta untuk merefleksikan tentang tujuan belajar mereka, kekuatan, kelemahan diri, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran. Kemudian aktivitas yang lainnya adalah diskusi kelompok tentang dampak. Murid berdiskusi dalam kelompok tentang dampak dari tindakan mereka terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kemudian kelompok kami tentang peran dari siswa, peran guru, kemudian peran kepala sekolah, dan beberapa yang lainnya, termasuk peran keluarga. Ada hal yang patut kita pelajari atau kita bahas, gitu ya. Sehingga peran-peran ini ada pengelola dalam pelaksanaannya. Termasuk ada hal baru di dalam kemitraan ini. Peran baru siswa ini sekarang tidak lagi hanya mengikuti instruksi dari guru ataupun mereka hanya mengembangkan pengetahuannya saja dan belajar seperti layaknya kebiasaannya. Namun saat ini sudah mulai bergeser peran siswa. Jadi siswa sekarang juga harus berada di depan dalam proses pembelajarannya, dan itu harus dikelola kalau di sekolah dasar itu oleh guru kelasnya. Bahkan berkembang untuk saat ini guru-guru itu dalam pengelolaan peran siswa ini ada tugasnya yang bertambah. Selain jadi wali kelas, ada wali siswa dan wali yang lainnya. Itu di peran siswa. Kemudian di peran guru, kalau yang tadinya guru hanya sebagai pengajar di kelas, kemudian mengerjakan administrasi, dan di dalam pembelajaran mendalam ini ada tugas-tugas yang baru sebetulnya, dan yang lebih ditingkatkan bahwa guru itu sekarang sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Ada 2 poin yang patut saya ambil garis besarnya. Kalau aktivator, oke lah, katakanlah selama ini guru sudah berperan sebagai aktif di dalam kelas. Hanya yang kolaborator. Mungkin ini adalah tuntutan dari pembelajaran mendalam, bahwa guru sekarang harus bisa berkolaborasi. Guru harus bisa bergabung dengan guru-guru yang lain di dalam menciptakan kegiatan yang bisa mengkolaborasikan antar materi atau antar pelajaran, mata pelajaran, terutama di dalam kulikuler. Nah, ini yang kedua tugas guru. Dan yang ketiga, kaitannya dengan budaya belajar. Guru tugasnya sekarang adalah pengembang pelaksanaan budaya belajar. Nah, mungkin itu saja dari 2 peran
peran siswa dan peran guru. Dan saya sampaikan kemungkinan untuk peran kepala sekolah dan yang lainnya kami persilakan kepada kelompok yang lain. Terima kasih. Artinya tidak terlalu jauh beda sebenarnya. Sebetulnya tidak berbeda. Hanya pemikiran kita saja. Betul. Tapi berdasarkan kekuatan kita memetakan, nanti kita akan pelajari ya dalam sud dan soal ya. Ya, sud dan soal. Kita akan lihat nanti bagaimana kita melihat kekuatan kemudian sampai dengan hasil yang kita dapatkan. Ya. Kan banyak terjadi di selatan itu sudah apatis gitu, kemampuan siswa kita, daya dukungnya sangat rendah. Yang kedua, dukungan orang tua. Tapi harusnya itu menjadi tantangan yang bisa kita meraih ke depan kalau kita berpikir, kita pola pikir yang growth mindset ya. Kaitan dengan elemen desain belajar mendalam dalam poin pertama itu kaitan dengan praktek pedagogis. Nah, kesenjangan dalam kondisi saat ini dan juga konsep diharapkan guru masih belajar dengan pola kontekstual yang pertama. Sedangkan yang diharapkan itu menggunakan metode belajar yang lebih interaktif dan inovatif. Jadi kita ada perubahan nanti mindset dan juga implementasi untuk dilakukan. Kemudian ide program prioritas untuk mengatasi kesenjangan ya salah satunya tentu saja dengan mengadakan komunikasi yang intens antara saya dengan guru-guru barangkali secara khusus. Tentu kaitan dengan kegiatan pelatihan ini akan bisa kita lakukan secara lebih jauh nanti. Termasuk juga dibantu dengan dua peserta guru yang nanti akan memberikan. Di samping menggunakan komunitas belajar sebagai bentuk upaya seperti itu. Kemudian yang kedua, kemitra pembelajaran. Nah, kaitan dengan hal ini kesenjangannya dan juga ekspektasi ke depan barangkali yang diharapkan adalah kemitraan sekolah dengan masyarakat atau orang tua baru dibangun memang saat ini yang kita lakukan. Kemudian setelah diharapkan itu ke depan bisa terjadi hubungan kerjasama yang kuat dan aktif. Artinya tidak ada lagi sekat antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Dan komunikasi bisa jalan seperti itu. Kemudian ide program prioritas untuk mengatasi kesenjangan tersebut, ya program pemerataan itu seperti pertemuan orang tua dan kegiatan bersama di masyarakat. Salah satunya mungkin dengan efektivitas dan juga efisiensi dari paguyuban kelas. Kita di awal tahun pelajaran mengadakan sebuah pertemuan dengan masing-masing kelas. Kita sampaikan program kelasnya seperti apa, kita sampaikan juga program sekolah seperti apa, untuk kemudian apa yang akan kita lakukan di sekolah itu orang tua bisa tahu dan bisa memahami juga. Termasuk saya menyampaikan kepada guru-guru di sana di sekolah bahwa setiap aktivitas pembelajaran kita di sekolah itu coba di-up di grup kelas supaya orang tua tahu kegiatan belajar apa kita lakukan hari ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, penciptaan lingkungan belajar. Maksudnya kesenjangan juga ekspektasi yang mungkin ada pada diri saya selama bekerja sebulan adalah yang pertama sarana musik bangunan yang belum lengkap. Makanya seperti itu di sekolah saya. Kemudian sedangkan yang diharapkan tersedia fasilitas yang memadai dan nyaman baik dari lingkungan fisik, termasuk juga properti dan sarana prasarana belajar. Seperti itu. Nah, kemudian harapan atau program prioritas yang ingin dikembangkan tentu saja renovasi dan penyediaan sarana belajar. Baik itu yang bisa kita kembangkan melalui dana yang ada, baik itu dana HOS, reguler. Kalau tahun-tahun kemarin kita HOS aja juga masuk situ. Kalau tahun ini kayaknya bisa. Termasuk juga kita libatkan orang tua juga dalam proses pembangunan di sekolah itu. Walaupun misalkan ada statement ataupun mindset yang dibangun bahwa tidak ada liburan selama kita bisa membangun komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama, karena tidak. Kemudian kita bisa berjalan. Termasuk yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan digital. Nah, ini sedangkan ada juga harapannya. Posisinya saat ini pemanfaatan digital masih minim. Contoh misalkan di sekolah kami, sekolah saya yang memiliki Chromebook dan juga satu LCD yang bisa digunakan. Dan itu sebetulnya bisa kita digunakan, tapi selama ini mungkin guru masih gimana ya, mas-masan juga untuk menggunakan hal tersebut. Nah, sedangkan posisi atau kondisi yang diharapkan adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru bisa melakukan sebuah rangkaian inovasi, salah satunya kan dengan melakukan integrasikan mode digital pada proses pembelajaran. Nah, kemudian program prioritas yang akan itu berkaitan dengan dana dan biaya, maka lebih ke intensitas penekanan ataupun pengarahan kepada badan ibu guru untuk kemudian memanfaatkan sarana yang ada di sekolah untuk lebih dilibatkan kegiatan pelajaran itu dengan menggunakan moda-moda digital dengan aset yang kita miliki saat ini seperti itu. Barangkali ini